Selamat datang di Human Capital Podcast Season 2, ngobrol asik, isu menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Human Capital Podcast Season 2 kali ini. Halo Sobat Human Capital 3T, terbaik, tersayang, terheboh. Hari ini ketemu lagi sama saya, Wit Saputra, di Human Capital Podcast Season 2, episode ke-9. Nah, hari ini kita akan ngomongin suatu hal yang pasti akan relate buat kalian semua. Kemarin kita udah ngomongin soal kompetensi. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal masa depan kalian semua yang ada dari Sabang sampai Merauke. Langsung saja, ini dia Asisten Deputi Bidang Manajemen Talenta dan Rekrutmen Bapak Muhammad Fanani. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke Human Capital Podcast Season 2 kali ini, Pak. Saya Mas Abid dapat kesempatan untuk bicara di forum yang luar biasa ini. Siap. Podcast Human Capital, Human Capital. Siap, Pak. Nah, kita tuh banyak yang nggak tahu nih, Pak. Ya. Kan tadi kita ngomongin soal masa depan. Okay. Nah, MTR tuh sebenarnya job desk-nya tuh apa nih, Pak Fanani, Pak? Kalau boleh tahu nih, Pak. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kan? Oke, Mas Abid dan rekan-rekan insan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Jadi di Human Capital itu ada 5 KSDPan, Mas Abid. Ya. Salah satunya adalah manajemen talenta dan rekrutmen. Nah, kalau manajemen talenta nih, Pak, itu kan masih belum terbayang kita. Apa yang di-manage sama teman-teman MTR sebenarnya, Pak? Ya, kalau bicara pengelolaan di kami, di ASDEP kami itu ada 3 hal yang Ada 3 hal? Ya, kelola ya. Yang pertama rekrutmen tadi sampaikan Mas Abid ya. Kemudian yang kedua terkait pengelolaan karirnya. Oh, pengelolaan Jadi setelah direkrut, masuk, mau diapain nih teman-teman yang sudah masuk insan BPJS Ketenagakerjaan ini mau diapain gitu kan. Itu kita kelola, Pak. Nah, itu juga merupakan salah satu bagian dari manajemen talenta. Setelah kita kelola, karirnya mau seperti apa, diklatnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, itu developmentnya seperti apa, gitu kan. Itu kemudian kita juga mengelola terkait pergerakan karirnya seperti apa. Apakah dia mau cross function, apakah dia mau fokus di pekerjaannya dia gitu kan, mau menjadi seorang spesialis. Kemudian kita juga melakukan proses penyegaran juga. Seperti teman-teman kemarin kan ya, Pak, ya? Betul. Siap. Itu mutasi di situ, rotasi di situ, itu juga malah satu skup kerja di manajemen talenta. Gitu. Nah, itu skup yang kedua itu. Siap, ini yang menarik. Masih ada satu lagi. Satu lagi apa, Pak? Iya, Pak. Gitu. Itu terminasinya. Jadi kalau teman-teman khususnya para senior nih, senior, kalau sudah mau pensiun ya kami juga mengelola itu proses terminasinya seperti apa. Itu di kami juga. Kalau terminasi ada 3, Mas Abid. Ini dikelola di kami gitu kan. Kemudian di ACC atau tidaknya juga ada di kami gitu di MTR. Oke. Gitu. Ya, nah tadi kita menarik sedikit, Pak, sebelum kita ngobrol yang inti nih sama Pak Fanani, Pak ya. Terkait mutasi rotasi nih. Mungkin ada yang sobat Human Capital yang menyaksikan. Itu memang akan rutin ya, Pak ya, berarti dilakukan ya, Pak ya. Terkait dengan refreshment, penyegaran, itu main job yang akan rutin dilakukan oleh teman-teman dari MTR ini, berarti, Pak ya. Ini kayaknya pertanyaan ini yang ditunggu sama teman-teman insan BPJS Ketenagakerjaan nih kan. Setiap ada informasi, mendengar informasi ada mau mutasi lalu deg-degan gitu. Langsung Jumat Kelabu, Pak, katanya sekarang, Pak. Nah, itu dia tuh, ada Jumat Kelabu sekarang, Pak. Bener ya teman-teman sobat Human Capital ya. Tapi intinya, Mas Abid, ya, kita melakukan proses ini adalah tujuannya adalah untuk melakukan refreshment, penyegaran terhadap teman-teman yang ada di jobnya selama ini yang sudah 10 tahun, 7 tahun. Selama ini kan kita nggak melakukan treatment apa-apa gitu. Kita ingin clear ke mereka bahwa BPJS Ketenagakerjaan manajemen sangat concern sekali terhadap tadi refreshment, kemudian terhadap kesehatan well-being dari teman-teman ini gitu kan. Kalau dia terus di situ pasti akan timbul kejenuhan, akan timbul apa gitu. Nah, kami coba pikiran itu, kita buat polanya gitu. Setahun kita melakukan proses mutasi rotasi itu 2 kali. Di Januari dan di Juli gitu. Pak. Nah, tapi dalam prosesnya kadang kan prosesnya bisa cepat, bisa lambat. Tapi intinya 2 kali dalam 1 tahun kita melakukan proses rotasi. Jadi gak usah khawatir ya teman-teman. Ini pola yang kita terapkan ya, tidak hanya untuk kebutuhan organisasi, tapi juga kita memperhatikan kebutuhan dari teman-teman gitu, Pak Bid. Nah, kita juga ingin memproses ini gitu. Sebentar lagi kami melakukan
semacam survei gitu ke teman-teman insan BPJS Ketenagakerjaan terhadap keinginan atau aspirasi dia ingin pindah kemana, apakah dari sisi geografisnya ya ingin pindah kemana kita akan tampung itu. Kemudian kita juga menampung keinginan dari teman-teman untuk apakah dia akan fokus di pekerjaannya atau ingin cross function gitu. Kita juga memberikan itu Mas Abid. Berarti itu ya sama seperti yang jawaban Pak Irfan kemarin ya, Sobat Human Capital yang ada dimanapun. Jadi memang ini selain job enrichment dan enlargement Pak, jadi memang ini supaya kita menyesuaikan dengan organisasi yang semakin agile dan dinamis ya Pak ya, gitu. Supaya nanti ke depan ketika menduduki jabatan-jabatan tertentu, oh orang ini udah tahu nih, udah pernah di daerah mana, udah pernah di job desk apa gitu ya Pak ya. Lebih lengkap lah itu ya. Tentunya itu pasti akan menambah hasanah ya, tentang daerah, tentang apa, akan memperkaya tadi enrichment dari teman-teman gitu yang selama ini berkutat knowledge-nya hanya di lingkungan. Iya, AR aja, terus di Jawa aja ya Pak ya. Iya, betul. Saya pengalaman muter-muter nih Mas Abid. Nah, sekarang kita ngomongin soal orang-orang yang mau dicintai ini Pak, kan kemarin sempat bertanya-tanya nih, ada peraturan baru nih dibikin sama teman-teman HCP khususnya di bidangnya Pak Fanaan nih terkait dengan karir mereka seperti yang dibilang tadi di Perdir 40 dan 41 ya Pak ya, tahun lalu ya, Desember akhir. Iya, Desember akhir. Nah, itu sebenarnya kalau boleh cerita ke Sobat Human Capital yang nyaksiin, kenapa Pak akhirnya CSS ini dibentuk? Kan banyak nanya, kok tiba-tiba ada sistem baru lagi ya setelah mungkin 5 tahun atau 6 tahun kita berjalan dari BPJS Ketenagakerjaan, sekarang ada sistem baru. Dasar terbentuknya ini kira-kira apa Pak? Ya, ini panjang ceritanya Mas Abid ya, kalau kita ceritakan asbabunuzulnya gitu. Sampai sehari pun nggak selesai gitu. Tapi intinya manajemen melihat aspirasi generasi sekarang itu berbeda di dalam karir mereka gitu kan. Ini juga praktek ini juga di dunia luar gitu, di best practice-nya juga praktek human capital sekarang berubah itu. Dari sebelumnya semuanya ditentukan oleh manajemen gitu kan, sekarang beralih ke employee-nya gitu. Justru mereka itu yang mendesain karirnya seperti apa gitu kan. Kemudian mendesain memprediksi kecepatan karirnya seperti apa itu diserahkan kepada employee itu sendiri gitu. Nah, kami praktek itu juga kami coba serap gitu, kita coba terapkan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak serta-merta itu dari kami juga melakukan benchmark ke beberapa lembaga yang sudah established gitu kan, kita melihat itu. Dan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan, ternyata kita perlu mengadopsi beberapa hal, khususnya tadi terkait bagaimana aspirasi dari teman-teman milenial ini, teman-teman Gen X ya, bisa tertampung. Gen Z, Gen Y, ya betul. Ya, di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, salah satunya adalah kita, khususnya di kami, di ASDEP MTR, ada 2 hal yang sedang kita create Pak. Yang satu pengelolaan karir, yang kedua pengelolaan talenta. Itu 2 hal yang berbeda ya Pak ya? 2 hal. Pengelolaan karir itu salah satunya adalah tadi desain CS, Career Score System. Jadi 2 hal itu yang sedang kita buat ya, supaya apa tadi era yang serba cepat ini bisa kita juga bisa membersamai kecepatan dari zaman perubahan zaman itu. Tuh, jadi kita sedang buat tadi Career Score System udah jadi ya, Career Score System kemudian grade, kemudian juga kita sedang menyiapkan perdir terkait pengelolaan karir di situ. Soalnya dua hal ini juga masuk ke pengelolaan karir ya. Cuman kita parsial dulu, selesaikan sebagian gitu. Nantinya kita akan buat semacam omnibus itu, omnibus perdir gitu kan, yang memuat seluruh aspek dari pola karir itu, pengelolaan karir di situ. Nah, itu jadi asbabunuzul itu Mas Abid, kita ingin menampung tadi aspirasi, dan ini harapannya dengan CSS ini selain tadi teman-teman bisa memprediksi arah pergerakan karir seperti apa, kecepatan seperti apa. Ini juga sebagai dasar kami untuk
memberikan coaching gitu, coaching, konseling itu, mentoring itu seperti dasarnya juga dari CSS ini, Mas Abid gitu. Selain itu, kita ingin membuka transparansi ya terhadap proses itu. Jadi ini CSS itu nanti sebagai ibaratnya itu sebagai hulu ya terhadap proses kenaikan grade, sebagai proses usulan diklat, ya kan, kemudian sebagai hulu dari identifikasi para talent nanti ke depannya, apakah masuk top talent apa seperti itu adalah hasil dari career score system gitu, Mas Abid. Siap. Pak Fani boleh ngopi ya Pak, kita sama-sama ngopi. Saya baru ngomongin. Jadi sebelum kita saya baru ngomongin atas dasar apa CSS dibentuk nih, saya udah mulai rada liar ya kalau kata orang Sunda, ini bahasanya lumayan. Sekarang kita ngomongin tadi Pak Fani, saya menangkap 3 hal. Jadi CSS ini dibentuk, ini yang mungkin harus ditangkap sama Sobat Human Capital dimanapun ya. Jadi yang pertama itu untuk akselerasi dan istilahnya tuh percepatan karirnya. Kalau mereka pengen cepat karirnya, hitungannya mereka harus mencapai skor-skor tertentu ya Pak ya. Kemudian ini juga sebagai bentuk transparansi, artinya ada nilai orang promosi, ada nilai orang misalnya kalau nggak salah mungkin ada juga harus dipindahkan kemana gara-gara nilainya itu ya Pak ya. Terus yang ketiga juga terkait dengan orang bisa memantau Gen Z sama Gen Y ini, kira-kira scoring saya berapa sekarang ya hitungannya itu. Lebih ke transparansi sama akselerasi. Nah, satu lagi terkait dengan grade Pak, ya tadi kan. Nah, ini kaitannya tuh ada yang baru katanya di career score system ini terkait dengan dampaknya ke grade. Itu sebenarnya kalau dampak ke grade-nya tuh akan seperti apa detailnya Pak? Ya mungkin sebelum ke sini bicara dulu peraturan yang sebelumnya ya, pada sebelumnya kalau kita bicara grade, teman-teman semuanya insan BPJS Ketenagakerjaan adalah faktor penentunya adalah KPA kan. Ya betul. Kalau KPA 3 tahun sangat baik, naik gitu kan, seperti itu. Nah di sini kita ingin menambah faktor lain, gitu kan, supaya teman-teman juga termotivasi itu. Oh ada faktor lain. Betul. Kalau dulu KPI doang nih, Ferdinand dulu ya. Betul KPI. Sekarang KPI tetap menjadi faktor itu. Betul. Sumbangsinya sebesar 70% itu. 70% dari KPI. Dari CSS. Jadi CSS ya. Komponen CSS itu ada 4 itu. Ada 4. Yang pertama KPI. Kedua developmentnya, hasil pengembangannya, sertifikasi PPJRP itu masuk di situ. Oke Pak. Kemudian yang kedua hasil assessment nih. Hasil assessment. Nah, cuman kan nggak semuanya teman-teman sudah assessment kan? Ya betul. Hanya berapa, kalau sekitar 50% yang sudah melakukan assessment. Itu kita nilai dari KBA-nya, hasil KBA. Nah kemudian yang keempat special exposure. Nah dari nilai itu nantinya membentuk satu nilai komponen CSS itu menjadi nilai CSS itu ada hasil penjumlahan 4 ini. Nah kalau sebelumnya kan hanya KPA yang menentukan seseorang naik grade atau belum gitu. Nah sekarang ditambah faktor 3 ini gitu. Betul. Faktor development pengembangannya seperti apa gitu kan, sertifikasinya, kemudian juga PPJRP-nya masuk ke poin ini, kemudian juga poin hasil assessment atau KBA. Kemudian terakhir special exposure. Ini 4 komponen ini yang menentukan, yang diperdiri sekarang ini untuk kenaikan grade dari seseorang itu bedanya di situ Mas Abid. Kalau dulu cuma 1, sekarang ada 4 komponen ini yang menentukan. Betul. Jadi kalau saya tangkap Pak, ini kalau misalnya kita ngomongin sedikit quotes ya Pak ya. Jadi sistem ini tuh dibentuk untuk membantah apa yang dibilang sempat sama Einstein tuh terkait dengan kalau kita ngukur ikan itu cepat atau enggak larinya pas balapan lari sama kuda, udah pasti kalah ikannya. Karena yang dihitung cuma KPI larinya doang kan Pak hitungannya. Sekarang istilahnya teman-teman dari MTR pengen lihat nih, ikan tuh punya skill di berenang, dia juga bisa bernafas di air. Hitungannya dari satu komponen utama yang kemarin dinilai, sekarang dibuka lagi 3 untuk seperti yang Pak Wan tadi. Hitungannya si orang ini misalnya KPI kepesertaannya nggak terlalu bagus, tapi misalnya di special exposure dan pengembangannya tadi ternyata kelihatan nih dia tuh punya sertifikasi pelayanan atau segala macam. Jangan-jangan setelah di coaching Pak, dia bisa jadi pindah job desk jadi ke pelayanan. Iya betul ya Pak ya, gitu ya Pak ya, untuk potensi-potensi seperti itu juga ya Pak hitungannya. Iya betul, salah satu itu kita ingin menangkap tadi sebenarnya orang ini potensinya di mana sih, ingin tangkap itu. Tapi di luar itu manajemen
punya semangat bahwa teman-teman tidak hanya fokus pada proses pemenuhan kinerjanya itu tetap menjadi tuntutan dari kita semuanya lah ya. Betul. Kita ingin semuanya pasti bekerja semaksimal mungkin ya kan, KPI-nya terbaik gitu kan. Nah, KPI juga tetap porsi terbesar 70%. Ya. Tapi di luar itu manajemen ingin teman-teman juga melakukan proses pengembangan diri, Mas Abid. Ya, betul. Itu kan development-nya seperti apa. Sebelum-sebelumnya kalau Mas Abid misalnya nih dia juara apa namanya diklat atau apa gitu. Betul, Pak. Hasilnya seperti apa? Kan kurang maksimal dalam proses menghargainya. Nah, ini sekarang itu kita hargai, kita masukkan sebagai komponen CSS ini gitu. Jadi harapannya seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan maksimal nih, ya kan, semangat dalam proses tadi apa mendevelop dirinya gitu. Betul. Itu Mas Abid. Jadi di samping bekerja maksimal gitu, full gitu kan dengan full energi, sisi lain juga tidak melakukan proses pembelajaran diri tadi, development tadi, Mas Abid. Jadi dua sisi semuanya dapat gitu. Ya, jadi nafasnya Perder ini udah dijawab tadi ya sama Pak Hanani ya, Sobat Human Capital. Jadi dari yang dulunya satu hanya fokus KPI, sekarang ada 4, terus ada komposisinya dibagi tadi Pak ya, dengan komposisi KPI tetap yang paling besar. Paling besar. Betul. Nah, kita ngomongin soal pengembangan diri dan mungkin bahasa sekarang itu sertifikasi lah itu kan ya Pak, atau pelatihan itu kan. Betul. Ini berarti dengan adanya metode ini diharapkan juga teman-teman Sobat Human Capital yang ada di rumah ataupun di kantor yang lagi menonton ini itu memang bisa juga eksternal kah pengembangannya Pak? Dia cari sendiri sertifikasinya atau dari learning aja nih kita Pak? Iya, betul Mas Abid. Ini bicara pengembangan ini kalau di organisasi yang sudah mature sekali gitu, betul. Itu menjadi concern utama gitu kan. Pernah saya membaca ya Jack Welch gitu, pada saat dia kunjungan ke sebuah perusahaan, ke anak perusahaan di apa GA gitu, tahu bahwa perusahaannya akan dikunjungi oleh Jack Welch, mereka menyiapkan laporan-laporan yang luar biasa, tuh buku tebel-tebel gitu terkait kinerja organisasinya gitu. Tapi setelah Jack Welch datang ke perusahaan itu, yang ditanya apa? Mereka menyampaikan itu laporan-laporan keuangannya, yang tebal-tebal untung rugi seperti itu. Tapi yang ditanyakan bukan itu ternyata gitu. Yang ditanyain apa perlakuan Anda gitu, terhadap talent-talent terbaik yang ada di perusahaan Anda. Itu. Justru faktor people itulah yang ditanyakan oleh Jack Welch kepada direktur-direktur yang di anak perusahaan tadi gitu loh. Jadi kembali ke tadi yang Mas Abid ya. Jadi faktor itu menjadi key penting ya, soal semangat belajar tadi gitu kan. Nah tentunya tidak semuanya mendapat kesempatan untuk menjalankan atau mendapatkan diklat ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah teman-teman yang mempunyai semangat untuk belajar jangan berputus di situ gitu kan. Betul. Silahkan teman-teman belajar di luar ya, mendapatkan sertifikasi di luar silahkan kan Mas. Itu kita akan hargai juga dalam komponen CSS ini Mas. Siap Pak. Nah kita ngomongin soal tadi assessment ya, karena ada yang dilakukan oleh internal juga kan Pak. Kemarin saya dapat info juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kantor pusat terkait dengan masif online assessment ya Pak, betul. Momen ya singkatannya Pak ya. Nah itu ada kaitannya sama career score system ini Pak? Ya betul Mas Abid. Jadi teman-teman semuanya ya insan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi tadi kan tidak semuanya teman-teman mendapatkan assessment gitu kan. Betul. Kemudian sebagai penggantinya adalah KBA. Ya, KBA. Namun KBA ini kan harapan kita semuanya pakai assessment gitu. Makanya kita sekarang melakukan program namanya rapid assessment itu tadi yang disebut itu rapid assessment. Nah, itu harapannya seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang belum mendapatkan kesempatan untuk assessment mendapatkan assessment tadi berupa yang rapid sifatnya itu ya mungkin akurasinya lebih bagus lah ya dari IBA tadi gitu. Itu satu program antara HCP dengan learning ya yang sedang di-create teman-teman learning untuk tadi menjangkau seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal assessment. Kenapa assessment ini penting Mas Abid? Karena
kita jadi tahu potensi teman-teman yang ada di BPJS Kesehatan. Mana yang harus dikembangkan gitu kan, mana yang harus dikuatkan, itu dari hasil assessment itu Mas Abid. Siap. Gitu. Nah ini saya bacakan juga Pak, kita kemarin sempat buka di Instagram pribadi juga terkait dengan ada mungkin teman-teman Sobat Human Capital di seluruh wilayah Indonesia yang pengen nanya terkait dengan CSS ini ya. Nah ada yang nanya soal PPJ RPI. RPI betul. Nah itu katanya bagaimana caranya kami mendapatkan PPJ RPI nilai di sini Pak, katanya pertanyaannya. PPJ RPI itu program pengembangan jabatan dan rencana pengembangan individu. Gitu. Itu penting sekali buat teman-teman yang ingin dikatakan kompeten di bidangnya itu. Misalnya Mas Abid, saya AR nih Pak. Kalau dulu AR gitu iya, kan. betul. Itu ada beberapa program pengembangan yang ada di PPJ, ya, program pengembangan jabatan itu ya. Kalau bisa dikatakan kompeten, itu dia harus menyelesaikan beberapa modul di situ gitu. Oke. Ini internal yang siapkan berarti PPJ? Internal, ini program dari learning gitu. Itu. Nah, nanti dari program itu learning akan melihat kemampuan teman-teman sampai di mana sih di sebagai apa namanya di jabatan sekarang seperti apa sih. Itu akan dinilai nanti. Dan nilai itu nanti akan masuk tadi komponen, salah satu komponen di development itu masuk komponen di situ gitu. Jadi teman-teman kan di HCIS kalau sudah ada itu ya PPJ RPI-nya. Itu silahkan mulai dipelajari, dibaca gitu kan, dipraktekkan gitu kan. Itu nanti aja faktor penambah tadi di nilainya tadi Pak ya? Poin development. Itu setiap hari bisa dikerjain ya Pak ya? Maksudnya ketika kerjaan lagi nggak terlalu numpuk itu kerjaan PPJ RPI-nya itu Pak? Ya, dipersilahkan itu untuk melakukan itu ya. Udah jelas ya tadi buat penanya kita yang udah DM langsung tadi ya. Nah, sekarang kita nanya soal program pengembangan yang pernah diikutin itu kan di HCS lengkap nih Pak. Dulu misalnya Abid pernah diklat high impact presentations gitu kan. Nah, itu kan ada beberapa yang ada nilainya, beberapa yang nggak ada nilainya. Nah, kalau misalnya dari program yang lalu tuh ternyata ada yang nggak ada nilainya gitu Pak, cuma terdaftar itu gimana Pak? Ya, jadi teman-teman yang itu concern. Saya sendiri juga seperti itu Mas Abid. Saya melakukan sertifikasi belum ada nilainya gitu kan. Setelah saya lihat saya masuk box mana, waduh kok masuk box ini. Ternyata setelah saya lihat program pengembangan itu nggak ada, saya masih 0 gitu loh. Oke Pak. Makanya kami sekaligus ini menghimbau nih ke teman-teman semuanya insan BPJS Ketenagakerjaan, lengkapi itu yang sertifikasi yang sudah ada gitu, laporkan ke learning gitu kan. Bisa langsung upload juga di HCS gitu kan. Nah itu nanti dari learning nanti coba akan memverifikasi ya mana-mana yang memang bisa dinilai gitu. Nanti dari situ baru akan disampaikan ke database credit score system gitu. Jadi silakan teman-teman itu. Ini penting nih diupload ya. Mungkin teman-teman selama 2 tahun 3 tahun ke belakang punya apa aja Pak ya sertifikasi, misalnya kayak digital marketing atau dia misalnya service excellence ikut di BNSP atau apapun itu bentuknya, itu diupload aja Pak ya. Karena sekarang ada nilainya nih di Perdir yang terbaru ya Pak ya. Kita hargai itu. Clear itu Pak berarti. Nah, kalau misalnya karyawan mengikuti sertifikasi di tahun 2022 nih Pak, terus dia dinyatakan lulus, terus sertifikasi itu berlaku hanya 2 tahun. Biasanya kan sertifikasi harus update terus kan Pak ya hitungannya. Nah itu penghitungan CSS-nya gimana Pak? Ya, jadi CSS itu dihitung tiap tahun gitu. Tiap tahun basisnya adalah dari tadi macam-macam parameter, salah satu sertifikasi ini. Nah, sertifikasi itu dihitung pada saat dia mendapatkan itu sertifikasinya. Misalnya Mas Abid nih dapat sertifikasi BNSP sebagai trainer gitu kan. Betul. Nah, dapatnya tahun berapa nih? Kalau dapatnya di tahun 2021, ya sudah dihitungnya pada saat mendapatkan di 2021. Walaupun berlakunya 2 tahun ya, teman-teman insan BPJS ya. Yang 2002 tidak masuk perhitungan. Berarti dia harus ngambil sertifikasi baru ya Pak ya, mengembangkan diri lagi itu kan. Betul. Clear. Karena kan memang banyak model sertifikasi atau istilahnya expertise tuh kayak misalnya yang sering tuh certified financial syariah gitu kan, itu kan misalnya berlaku 5 tahun Pak, tapi hanya pertama kali dapat itu poinnya ya Pak ya. Ya, betul. Oke, clear di situ Pak. Nah,
terakhir nih Pak, dari komposisi 4 tadi, itu ada namanya special exposure. Betul. Nah ini yang mungkin juga teman-teman dan termasuk Abid juga ya Pak hitungannya. Special exposure ini exposure spesial yang seperti apa hitungannya? Ya, Ini kalau betul. misalnya yang dimasukkan dari manajemen talenta ini seperti apa Pak hitungannya? Ya, special exposure ini memang jadi hot topic nih, khususnya teman-teman di daerah nih. Betul Pak. Wah, kalau kan salah satu itu menjadi pembicara nih, pembicara nasional, kemudian dia menulis di apa namanya di artikel di jurnal internasional atau nasional gitu kan. Kemudian dia sebagai coach gitu kan. Nah, teman-teman di daerah itu concern lah. Kalau seperti itu ya hanya orang-orang pusat aja yang dapatin kesempatan itu. Betul Pak. Padahal clear ya bahwa kalau teman-teman di daerah pun bisa gitu, nggak ada masalah. Karena apa? Bicara special exposure ini di luar job desk-nya Mas Abid. Sekarang Mas Abid katakanlah sebagai Debdir nih, misalnya sebagai Debdir pelayanan misalnya. Betul. Terus ditunjuk untuk menjadi pembicara nasional seminar apa gitu. Nah, pertanyaan mendapatkan nilai nggak Mas Abid kalau seperti itu? Dapat harusnya Pak, Debdir pelayanan. Oh tapi itu, sebagai Debdir pelayanan ya Pak ya? Iya. Job desk-nya memang Debdir pelayanan kan? Iya betul. Jadi di luar itu, di luar job desk yang selama yang diemban gitu loh. Betul. Itu yang namanya special exposure. Gitu. Berarti kalau anggapan selama ini teman-teman Sobat Human Capital di daerah, orang pusat gampang nih, nggak juga ya Pak ya? Karena memang undangan menjadi pembicara biasanya terkait dengan job desk utama kita ya Pak ya. Jadi memang harus mengembangkan diri juga nih ke bidang lain atau. Nanti kesempatannya sama, mau orang daerah mau orang pusat silahkan gitu. Kalau memang dia mempunyai passion, dia mempunyai apa namanya expertise di dalam tadi menulis gitu kan. Jadi pembicara itu silahkan gitu kan, itu bisa dikembangkan gitu. Siap. Jadi contoh kemarin di kami di Human Capital ada juga teman yang dia memenangkan award dalam hal esai ya, menulis esai gitu. Tapi apa namanya bukan bebas temanya, nggak bebas temanya bagaimana kreasi yang dibuat ini teman-teman yang dibuat ini itu bisa menaikkan brand image gitu. Oke. Dia nulis di jurnal internasional gitu kan, tapi tidak ada hubungannya sama kerjaannya ya Pak. Kerjaannya sama apa impact terhadap brand image ya. Kita tidak nilai di situ gitu. Oh, gitu ya Pak ya hitungannya. Padahal itu internasional ya Pak hitungannya. Walaupun internasional tapi keuntungan di dari sisi dari itu nggak ada itu. Oh, oke. Gitu. Jadi harapannya itu menulis dan menaikkan jadi brand image BPJS Tenakerjaan. Oh, oke. Minimal ada kaitannya lah ya Pak hitungannya gitu. Atau dia memperkenalkan diri ketika jadi pembicara, oh saya adalah seorang kepala bidang BPJS Tenakerjaan gitu ya Pak. Atau saya kepala cabang apa BPJS Tenakerjaan ngomongin soal misalnya undang-undang apa gitu ya Pak ya, dia diundang gitu. Itu bisa ya bisa. Oh, baik gitu. Itu cukup clear ya. Malah kalau saya lihat kalau dari penjelasan Pak Fanani malah lebih gampang kalau teman-teman di daerah ya Pak hitungannya. Kalau tapi levelnya harus nasional atau internasional Pak? Nasional ya Pak hitungannya. Oke. Jadi gini Mas Abid, kita ingin menghargai teman-teman yang tadi sudah bersusah payah gitu kan. Dia tadi membuat tulisan, membuat apa, kita ingin hargai itu gitu loh. Selama ini kan ya dihargai tapi kita ingin lebih menghargainya, ingin lebih gitu. Betul. Nah, terkait dengan CSS ini katanya ada Abid denger ngobrol-ngobrol pas lagi nongkrong di coffee shop ya Pak ya. Kan Genzi kan sukanya nongkrong di coffee shop lah gitu. Nah, katanya itu ada kalau pindah job desk scoring mulai dari 0 Pak. Terus habis itu ada kemungkinan juga kalau misalnya turun kelas cabang dia scoringnya juga grade-nya itu juga turun atau gimana gitu Pak. Itu memang sistemnya gimana tuh Pak sebenarnya di CSS ini Pak? Ya ini mungkin teman-teman menarik ya, artinya banyak yang curious. Nanya-nanya betul Pak, betul. Gitu. Apakah saya kalau pindah jabatan, cross function gitu kan, misalnya sampai dari AR ke Renstra gitu kan. Betul. Nilai saya dulu waktu di AR hilang nggak gitu betul kan. Betul Pak. Bicara hilang atau nggak hilangnya sebenarnya tergantung pergerakan karirnya nih. Jadi kalau teman-teman misalnya sebelum pindah ternyata grade-nya 11 nih, 11. Betul, ya. Sudah dihitung nih karir CSS-nya gitu kan. Otomatis dia pindah ke job baru
tidak membawa nih karena dia sudah pindah tapi langsung naik grade gitu kan. Itu career score-nya udah menjadi hilang kalau sudah memang dia pindah kelompok jabatan gitu. Tapi kalau tidak pindah kelompok jabatan masih dihitung. Jadi mungkin gini ya, Mas Habib 2 tahun nih, 2 tahun sebagai AR belum naik grade nih ya. Ya, betul. Nah, kita hitung nilai CSC-nya nih, misalnya dapat 120 nih. Ya. Kemudian pindah ke job lain yang grade-nya lebih tinggi gitu kan. Apakah dia langsung naik grade? Tentunya tidak, karena skor di sini belum sampai, cukup nih, belum sampai gitu kan. Nah, dia masih pakai grade yang lama. Tapi kalau di sini kemudian diproses di tahun di sini dia mencukupi, baru dia naik grade di situ. Oke. Nah, setelah naik grade di situ, kalau itu kelompok jabatan, itu jadi nol lagi, start dari awal lagi. Oke, di posisi barunya itu Pak ya? Barunya. Oke. Jadi teman-teman bahwa yang membuat karir CSS itu jadi nol, ke riset gitu namanya, riset itu kalau pindah kelompok jabatan gitu maksudnya. Oke, ke riset kalau pindah kelompok jabatan. Tapi kalau masih inline ya Pak ya hitungannya, tetap masih, ya Pak ya? Jadi kelompok jabatan itu kan kadang ada 2 grade. Iya, betul. Ya kan? Nah, kalau misalnya grade 6 ke 7 itu satu kelompok jabatan misalnya gitu kan. 6 ke 7 ini grade dia misalnya skornya 160 di sini. Pindah ke sini, naik grade di sini, ini masih belum hilang, 160 masih ke bawah gitu loh. Tapi kalau pindah kelompok jabatan yang lebih tinggi di situ untuk grade 8, pindah kelompok jabatan katakanlah di situ sudah mencukupi nih, di sini sudah mencukupi untuk naik kelompok jabatan. Ini sudah naik walaupun di sini 1000 katakanlah, CSS-nya dia naik ke sini jadi 0 lagi, jadi reset lagi. Oke. Kalau Itu pindah clear kelompok ya, jabatan. Nah, tadi menarik ya Pak ya, penjelasan dari Pak Fanani terkait dengan di scoringnya tadi ya Pak. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal ada beberapa jabatan, misalnya kepala bidang yang kosong nih Pak. Terus misalnya Abid nih dipercaya hitungannya based on performa hari-hari ya Pak ya, karena kan atasan nih atasan Abid misalnya Pak Fanani nih, Bid, kamu saya usulin ke Kabid di Palembang ya, pengen pulang kampung gitu ya. Ke Palembang nih Bid, boleh Pak, siap, misalnya gitu kan. Kalau memang amanah dari Pak Fanani kan kita siap jalankan kan Pak namanya gitu. Nah cuman ternyata karena grade-nya belum cocok untuk Kabid nih Pak, itu kan kalau dulu kan PJS ya Pak ya kita. Nah dulu kan sempet kalau misal pas masuk di Kabid itu langsung istilahnya grade-nya menyesuaikan Pak. Nah kalau dengan career score system sekarang sama Pak modelnya, atau ada perubahan sedikit terkait hal tersebut Pak? Pada dasarnya sama Mas Abid ya. Jadi kalau misalnya teman-teman person grade-nya itu tadi lebih rendah daripada job grade-nya, nanti akan ada akselerasi, ada percepatan di sana supaya tanggung jawab dengan hak yang diterima equal lah gitu kan. Nah prosesnya kalau bicara dulu kan ada evaluasi gitu, ada evaluasi namanya review dari atasannya ya. GCR namanya. Kalau yang sekarang basisnya adalah pakai CSS, jadi tetap pakai CSS Mas Abid ya. Jadi teman-teman yang non struktural maupun struktural, proses penilaian kenaikan grade-nya basisnya dari career score system itu. Kalau sudah memenuhi ya akan naik gitu. Gitu. Tetap ada dengan pola yang baru ya Pak hitungannya sekarang betul. ya. Tapi di samping itu kita faktor lain kita juga pertimbangkan Pak Mas Abid ya, dari itu kan sebagai syarat administrasi CSS itu sudah memenuhi atau tidak gitu, sudah passing rate itu sudah capai nggak gitu. Nah di luar itu tetap kita minta feedback juga dari atasannya langsung ya kan, karena atasan langsung inilah yang lebih tahu personalitinya, mesti kan kesehariannya seperti apa gitu kan, hubungan sosialnya seperti apa gitu kan dari keseharian itu. Kita minta feedback dari situ. Nah, 2 komponen inilah yang bisa menjadikan seorang naik grade atau tidak gitu. Betul. Berarti ini tambahannya Pak, kalau saya boleh highlight, kalau dulu itu rekomendasi kakacapnya itu si Kabid ini ya Pak ya. Kalau sekarang ada administrasi yang harus dipenuhi juga sama kepala bidang yang PJS ini ya Pak ya. Clear Pak. Nah, kita ngomongin udah mau nggak kerasa nih Pak, udah hampir sejam kita ngobrol. Sekarang kita mau ngomongin terkait dengan monitoring Pak. Nah ini yang selalu juga menjadi kritik dari teman-teman atau masukan lah ya Pak ya, dari teman-teman di wilayah tuh kayak
kita tuh kalau misalnya mau minta naik grade tuh gimana sih? Udah cocok kok, udah tahunnya udah lengkap, ini nggak ada channelnya, saya mau ngelapor ke Pak Fanani itu gimana ya hitungannya gitu. Nah ini yang selalu menjadi pertanyaan, apalagi di CSS ini kalau Abid baca-baca dan ngobrol sama temen-temen yang dulunya naik grade itu mungkin angkatan ya Pak ya? Sekarang kan udah mungkin nggak angkatan lagi Pak ya? Jadi di satu angkatan ada 10 orang, bisa jadi 2 dulu tahun ini, besok 3 lagi gitu kan Pak ya? Jadi kita nggak bisa konfirmasi. Nah dengan CSS ini model konfirmasinya gimana Pak? Misalnya Abid sudah merasa, saya udah 3 tahun kayaknya skor aman-aman aja deh, kok belum ada naik grade ya gitu lah. Itu gimana tuh Pak, teman-teman wilayah? Mas Abid dan teman-teman semuanya, justru ini yang mau kita handicap ini yang mau kita tutup gitu dengan CSS ini gitu. Teman-teman bisa, harapannya bisa memprediksi sendiri gitu, menghitung, oh ini saya ingin naik grade tahun depan itu, apa sih yang mau saya kejar gitu kan. Justru itu Mas Abid. Tapi memang monitornya selama ini kita sedang membangun nih. Oke Pak. Kita memang masih manual, ngitungnya pun masih manual. Kedepannya kita sedang menyiapkan namanya New HCIS gitu. New HCIS ya? HCIS. Wah baru nih Pak. Salah satu pembaharuannya adalah tadi monitoring career score system tadi. Gitu. Jadi teman-teman dengan mudahnya nanti bisa mengontrol itu, oh nilai saya segini gitu. Kalau misalnya sudah, wah ini besok misalnya saya naik nih harusnya grade-nya. Nah itu gimana Pak modelnya teman-teman? Apakah lewat kabit umum lagi kita melapor atau misalnya gitu, atau dari wilayah yang akan pasti ada monitoring juga kan, teman-teman dari Asdep umum kan sebagai istilahnya representatif teman-teman MTR ya Pak ya, di daerah, di wilayah gitu. Itu gimana Pak modelnya? Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa ini syarat administratif nih kan. Betul. Passing grade udah lolos gitu kan. Selanjutnya tinggal tadi judgment leaders itu, leaders judgment di situ. Apakah tadi keseharian seperti apa sih kan kita kita nggak tahu nih aja. Kita tahunya kan administrasi ini angka-angka saja gitu kan. Itu jadi tetap ada 2 aspek itu tetap menjadi faktor penentu gitu. Kalau dulu seingat Abid pas masih belum yang baru career score system masih ada namanya grade confirmation. Ya, GCR ya. GCR ya Pak ya. Nah, ini ada Pak tetap Pak. Dengan misalnya si orang ini sudah masuk, nanti teman-teman MRT meng-capture, nanti tetap mengirim ke wilayah untuk GCR itu Pak ya. Mekanisme hampir sama gitu. Cuma di situ feedback namanya gitu. Feedback, kita minta feedback kan, layak nggak, naik nggak gitu. View dari atasan di situ gitu seperti apa itu Mas Abid. Jadi dua aspek itulah yang menjadi dasar gitu. Nah untuk teknis itu sendiri kan nanti akan diatur di Perdir 41 ya Pak ya. Nah itu akan rilis ya Pak, soon sebentar lagi Pak. Perditex ya. Perditex sudah itu. Perditex yang mengatur teknisnya seperti apa, kenaikannya seperti apa, penghitungannya seperti apa, nanti di Perditex kita lagi ongoing lagi. Proses penyelesaiannya ya. Harapannya sih bulan depan sudah selesai, sudah rilis gitu. Sehingga semua aturannya teknisnya semua sudah ada dan tentunya bisa running well lah harapannya gitu. Berarti nanti ke depan akan lebih mudah karena perdir teknisnya ada, terus orang juga langsung bisa implementasi, lihat gimana sih cara nilai karir gua skor sistem itu lewat New HCIS itu ya Pak hitungannya. Jadi lengkap ya Pak, nggak ada alasan lagi kayak kok lo naik grade, gua nggak naik grade ya. Jadi sudah terjawab sendiri dengan ya Pak ya, nggak nanya-nanya lagi kapan naik grade ya Pak ya. Mantap sekali nih Sobat Human Capital ya. Nah terakhir nih Pak, kan kita sudah ngomongin soal karir skor sistem tadi. Nah, kedepannya itu harapan Pak Fanani selaku asisten deputi bidang manajemen talenta dan rekrutmen itu, insan BPJS Tenagakerjaan itu terhadap perubahan dan dinamisnya organisasi itu seperti apa sih Pak harapannya Pak? Ya, menarik ini Mas Abid ya. Jadi yang jelas manajemen memberikan kesempatan yang luas, yang terbuka, yang equal buat semua orang gitu untuk tumbuh berkembang di organisasi ini, organisasi yang kita cintai gitu. Silakan teman-teman mengeksplor ya kapasitas dirinya gitu kan, potensinya dimaksimalkan gitu, sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi kita, gitu. Organisasi yang kita cintai ini gitu. Nah, organisasi juga akan menghargai ya kerja keras teman-teman semuanya, inisiatif-inisiatif baru yang insan BPJS Ketenagakerjaan buat, kita akan hargai ya, sehingga kita bisa bersinergi dan bisa membesarkan nama besar
organisasi kita BPJS Ketenagakerjaan. Siap. Terima kasih banyak Pak Fanani atas waktunya. Udah nggak kerasa Pak sejam ngobrol-ngobrol soal career score system ya Pak ya. Terima kasih banyak udah mampir ke Human Capital Podcast ya Pak ya. Buat teman-teman silakan dipantengin episode kali ini karena menurut saya ini adalah episode yang bukan berarti yang lain nggak penting, tapi ini penting banget karena ini new system, ini new rules ya Pak ya. Dan ini juga penting buat karir teman-teman sekalian. Semoga dengan adanya career score system ini, seperti yang Pak Fanani bilang tadi, masing-masing orang bisa mengakselerasi karirnya, kemudian semakin transparansi dan hitungannya juga semakin tahu grade-nya akan seperti apa, terus karir saya akan seperti apa. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan episode 9 pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di Human Capital Podcast Season 2, season episode selanjutnya.